Nanti. Baru segini padahal ya, bisa melintir tangannya. Yoi. Ini nggak tembus kok. Walaupun kayak apa ya, digigit semut lah. Handle paling hanya cukup ya 20-30 menit aja sih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang Babang mau ngonten lanjutan yang waktu salah satu subscriber Babang ngasih Varano Salvatore yang Sumatera ya teman-teman. Karena waktu itu kan galak banget tuh. Sekarang waktunya untuk Babang ngehandle terus ngejinakin teman-teman. Kalian bisa lihat sekarang nih kayak gini nih. Baru segini padahal ya, bisa melintir tangannya. Yoi. Ini nggak tembus kok. Walaupun kayak apa ya, digigit semut lah. Nah teman-teman, jadi itu waktu posisi si Varano Salvatornya kita jemput ke Bekasi ya teman-teman. Dan sekarang Babang rencananya mau langsung jinakin, insya Allah bakal langsung jinak juga, insya Allah ya teman-teman. Dan paling Babang nanti kasih tahu proses-prosesnya, apa yang harus kalian lakukan dalam menjinakin biawak teman-teman. Oke? Langsung teman-teman. Ini dia si biawak teman-teman. Nih, udah ngeliat. Ya nggak lupa teman-teman, kita tetap di sini menggunakan air juga ya, bantuan kita untuk membantu kita untuk menjinakkan si biawak ini teman-teman. Ini udah ada air sedikit dan ini biawaknya. Kita coba lihat. Kalian bisa lihat langsung tadi ya proses pas dia bener-bener galak. Kebetulan di sini juga Babang udah beberapa kali handle, sekitar 2-3 kali. Dan alhamdulillah biawaknya mulai tenang walaupun si buntutnya tuh masih dikit apa ya, mungkin masih bandel ya teman-teman si buntutnya tuh. Jadi Babang tetap harus pegang buntutnya. Tapi kalau misalnya kemarin Babang pakai sarung tangan yang itu teman-teman, sekarang nggak, Babang mau langsung aja biar dia juga nyium aroma manusia. Karena emang jarang banget di handle di sananya, jadi karakter alamnya tuh balik lagi dan muncul lagi. Karena reptil itu adalah salah satu hewan yang karnivora teman-teman. Makanya kalau misalnya mencium ataupun merasakan dagingnya, mau daging manusia atau mau kulit manusia, mau kulit apapun, dia pasti menganggapnya itu mangsa teman-teman. Makanya Babang harus biasakan dia mencium aroma-aroma dari manusia teman-teman. Ini dia. Wow, masih jumpy banget ya teman-teman. Dan Babang di sini mau coba untuk handle dia. Amankan terus bagian buntut teman-teman, karena kalau itu dia udah nggak. Kalau untuk mangap sendiri Babang rasa udah nggak terlalu ya teman-teman. Dan kita tinggal menyirami si biawak ini saja teman-teman, agar dia lebih tenang juga. Oke. Kita basah-basahan. Coba kita handle aja. Waktu pertama prosesnya udah kita potongin kuku juga ya teman-teman waktu di Bekasi itu langsung. Sekarang kita tinggal jinakin si biawak ini aja. Untuk proses penjinakannya kita bisa sambil menghandle seperti ini teman-teman. Disarankan buat teman-teman semua, misalnya dia benar-benar jumpy dan kalian belum bisa untuk nahan kekuatannya, kalian bisa menggunakan harness dulu untuk si biawak ini teman-teman, agar pas proses penjinakan tidak lepas dan lari kemana-mana teman-teman. Alhamdulillah sini mangapnya udah nggak terlalu ya teman-teman, tapi si buntutnya itu masih nakal teman-teman. Jadi dia masih suka nyabetin buntutnya untuk mempertahankan dirinya teman-teman. Tuh.
buntutnya teman-teman. Buntutnya tuh nakal banget. Resiko dalam menjinakkan biawak seperti ini, kalau misalnya tergigit itu udah nggak aneh teman-teman. Makanya kalian harus benar-benar hati-hati, dan misalnya kalian takut tergigit, kalian bisa menggunakan sarung tangan dulu agar sedikitnya meringankan efek dari gigitan si biawak tersebut teman-teman. Tapi ada juga sarung tangan yang benar-benar ya masuk teman-teman. Tapi ada juga sarung tangan yang sedikitnya bisa mengamankan kulit kalian, yaitu sarung tangan seperti ini teman-teman. Ini sarung tangan penjinak biawak. Kalau untuk ngejinakin biawak ini safety banget ya teman-teman. Kalian bisa beli, kalau lu beli di mana nih? Material, gua beli di material ini sarung tangan las gua ngomongnya. Berapa duit? Sekitar 15 sampai 20 ribu. Oh, ada ya? Oke. Kalau misalnya udah seperti ini, kalian bisa langsung ngehandle-nya aja. Udah cukup ngelus-ngelus di belakang teman-teman menggunakan air. Dan cara menghandle-nya, ikuti dia bergerak ya teman-teman. Kalau misalnya dia bergerak seperti ini, tuh, ini buntutnya dia posisi siap menyabet. Jadi tetap hati-hati dan jangan bikin gerakan tiba-tiba teman-teman. Misalnya dia geraknya tetap pengen ke sini, ikutin aja teman-teman. Wow, itu barusan nyabet teman-teman. Dan untuk biawak segede gini, misalnya kita kesambet, perih juga ya. Tetap tenang teman-teman. Jangan membuat gerakan tiba-tiba agar tidak mengagetkan si biawak tersebut teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita kagetin ataupun kita tidak tenang, si biawaknya tidak akan nyaman pas proses kita handle teman-teman. Kalian bisa terus melakukan itu yang barusan Babang bilang sampai ya mungkin 3-7 hari ya teman-teman, agar si biawak yang kalian ingin jinakkan bisa cepat tenang dan lebih jinak lagi. Selain dilus-lus seperti ini, kalian juga bisa sambil menyikat bagian kalian juga bisa sambil menyikat bagian atas badan ya teman-teman. Bentar, siram dulu. Nah, jadi kalau misalnya biawak posisinya stres, dia pasti akan mengeluarkan kotoran seperti itu teman-teman. Karena mungkin bagi dia itu tuh mengancam ya, padahal kan kita niatnya juga baik, ingin menjinakkan, ingin agar kita lebih sayang dan dia juga lebih sayang kita. Makanya udah gak aneh kalau misalnya biawak saat proses penjinakan ataupun ya mungkin ular-ular juga ataupun reptil-reptil lain pas proses ngehandle gitu pasti akan mengeluarkan kotoran teman-teman. Makanya jangan jijian, kita lanjut handle aja teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kalian lagi gini, gak aneh teman-teman kalau misalnya kalian kegigit. Tetap hati-hati aja teman-teman. Dia udah mulai tenang. Tetap jagain si buntutnya teman-teman, walaupun dia mulai tenang. Cuman kalau misalnya dia nggak mangap, biasanya nyabet juga teman-teman. Itu salah satu cara dia untuk melumpuhkan lawannya. Pas awal-awal Bapak ngambil juga, mungkin kalian udah tau lah. Bentar. Itu si ini nih, biawak ini, si Alex namanya. Dia benar-benar galak banget. Alex ya? Oh, nantilah, Bapak lupa juga namanya. Kata dia tuh, kata pemilik sebelumnya. Dia benar-benar galak teman-teman. Dan mungkin sekitar beberapa tahun kemarin juga dia nggak dihandle teman-teman. Makanya dia benar-benar galak, dan alhamdulillah sekarang setelah Babang bawa dia ke sini dan ya sekarang mungkin dia udah mencium aroma manusia lagi, karena awalnya emang jinak teman-teman. Dia tuh pernah juara kedua juga waktu sekitar 3 tahun ke belakang ya teman-teman, di acara kontes di Jakarta kalau nggak salah.
Nah, alhamdulillah karena boy, hey, kenapa? Ini dia teman-teman. Tetap tenang teman-teman. Jangan bikin gerakan tiba-tiba agar dia juga tidak menyerang dan langsung kabur teman-teman. Takutnya kalau misalnya kita bikin gerakan tiba-tiba gitu ya teman-teman dan mengagetkan dia, malah kita yang diserang. Serangan pertama mungkin bisa disabet. Serangan pertama bisa disabet sama buntutnya, dan serangan kedua yaitu kitanya yang tergigit teman-teman. Jadi kalau misalnya menjinakkan biawak, usahakan kumpulkan dulu keberanian kalian, kenekatan kalian, sama tetap tenang. Udah itu aja sih, agar si biawaknya pun nyaman teman-teman. Udah tenang ya. Padahal baru 4 kali handle. Itu udah untuk menjinakkan biawak yang mungkin bertahun-tahun nggak dihandle. Walaupun awalnya jinak, semua reptil kalau misalnya nggak dihandle, kurang kasih sayang dari kalian, udah nggak aneh kalau misalnya dia galak lagi teman-teman. Makanya usahakan selalu untuk minimalnya dalam seminggu ya 5 kali kalian handle, hanya dalam sekali handle ya, cukup 20 menit aja teman-teman, agar si biawak yang kalian tahu, maksudnya agar si reptil yang kalian miliki tetap bisa jinak. Oke. Ini dia udah mulai manja ya teman-teman. Awalnya kurang kasih sayang, jadi kayak gini teman-teman. Nah kalau misalnya kalian rajin handle sih sebenarnya nggak bakal galak. Ini juga udah mulai tenang teman-teman. Nah kalau udah kayak gini biarkan aja. Nah Babang pernah sebenarnya dulu nge-handle apa ya waktu itu, Salvadori teman-teman. Dia galak kayak gini, nggak terlalu galak sih, cuman ya karakter Varanus Salvadori lebih ngeri ya teman-teman. Dan pas lagi gini dia ngigit kuping Babang teman-teman. Itu ukuran Salvadorinya kalau nggak salah 2,5 meter. Dan ya nggak aneh lah. Dan misalnya kalian itu usahakan jangan kapokan. Kalau misalnya kapokan kalian bakal susah untuk menjinakkan atau ngehandle reptil apapun teman-teman. Usahakan jangan kapokan. Kalau misalnya kita tergigit, itu adalah ya resiko mungkin bagi kita dalam proses menjinakkan seperti ini. Tapi kalau misalnya udah sampai jinak juga kan, itu kepuasan sendiri buat kalian, kepuasan tersendiri lah. Jadi kalian bisa tahu bagaimana karakter hewan tersebut, bagaimana karakter reptil tersebut dari awalnya galak sampai jinak. Makanya kalian tetap tenang aja. Nah, prosesnya cukup seperti itu aja teman-teman. Jadi di situ kalian pertama-tama mungkin kalau misalnya masih jumpy, boleh menggunakan harness teman-teman, boleh menggunakan harness. Lalu bisa juga menggunakan sarung tangan, itu sebagai alat bantu kalian agar si biawak juga, atau jika sampai terjadi gigitan, tidak terlalu fatal akibatnya. Ketiganya mungkin kalian bisa untuk memegang buntutnya dulu, lalu menyiramkan air pada tubuhnya agar dia juga tetap tenang, karena air salah satu media yang bisa bikin reptil tetap tenang. Jadi dia nggak terlalu agresif teman-teman. Air tuh bisa bantu kalian itu. Setelah itu kalian cukup untuk ya menghandle seperti tadi sampai ya seperti ini ya teman-teman. Lakukan itu selama 3-7 kali dalam 1 minggu ya teman-teman. Dalam sekali nge-handle paling hanya cukup ya 20-30 menit aja sih teman-teman. Alex dia jantan tulen teman-teman. Simbol kebetulan juga jantan, kayaknya Babang butuh betinanya nih mulai sekarang, soalnya ini udah usia siap breed ya teman-teman. Jadi insya Allah mungkin tahun depan udah mulai musimnya lagi, Babang mau nyoba-nyoba untuk breed si Varanus salvator ataupun Varanus lainnya. Lihat kondisi nanti aja lah. Yang penting sekarang biawak juga ataupun hewan-hewan yang ada di Babang sehat-sehat dulu aja teman-teman. Berarti, dan ini membuktikan bahwa Varanus salvator ini yang kemarin galak banget itu di sana
biawaknya bohong-bohongan galak karena biar dikasihin ke babang juga teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lah, biar yang penting dia udah nyium bau kita juga, udah mulai sedikitnya terbiasa ke kita juga, lalu kita boleh langsung masukin lagi ke kandang teman-teman. Nanti kita coba tes makan ya, soalnya selama di babang juga belum dikasih makan teman-teman. Jadi nanti setelah ini mungkin babang bakal kasih makanan yang dia suka. Di sananya dia segala dimakan ya teman-teman, cuman babang di sini biar bareng sama yang lain juga. Nanti babang akan coba kasih pala ayam teman-teman. Dan nanti babang juga bakal nunjukin ke kalian proses makan dari si biawak ini. Tenang ya teman-teman, agar si biawaknya juga tidak merasa terancam kembali. Hati-hati buntutnya teman-teman. Nih, dia sebenarnya masih dia sebenarnya masih pengen dihandle teman-teman. Jadi mungkin pundung ya, kalau bahasa kitanya mungkin dia pundung, nggak mau dimasukin ke kandang. Karena kalau misalnya reptil udah masuk ke kandang lagi, biasanya nggak aneh kalau misalnya dia nyerang balik gitu teman-teman. Kadang-kadang ada peribahasa mungkin defense kandang ataupun galak kandang. Cuman kalau misalnya udah dihandle dia tenang. Gimana kitanya lagi sih, gimana cara kita menghandlenya. Jangan buat gerakan-gerakan yang tiba-tiba dan mengagetkan si reptil tersebut. Oke, kita tutup lagi aja teman-teman. Udah nggak lari-larian sih alhamdulillahnya ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah proses menjinakkan, bukan proses menjinakkan sih, proses kita menghandle Varanus salvator yang jambi ataupun galak ya teman-teman. Itu gimana kalian menanggapinya? Kalau misalnya kalian dari kemarin udah lihat si biawak ini kemarin galaknya kayak gimana, dan sekarang setelah sampai di sini 2 hari kemarin babang handle, dan sekarang kali ketiga babang handle, dan itu ya mungkin kalian bisa lihat perbandingan di awal-awal pas pengambilan si biawak ini dan sampai di sini juga teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung simpen aja teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada beberapa kandang yang babang siapkan ya teman-teman, kayak kandang-kandang kayak gini. Cuman babang mau kalau misalnya ngejanakan suka pakai kontainer dulu agar dia juga gampang dibawa kemana-mana teman-teman. Kalau misalnya pakai kandang yang seperti ini, dia takutnya nanti mungkin pertama kita ngambilnya langsung berhadapan gitu, dan itu tidak recommended ya teman-teman. Kalau misalnya dia galak, kita ngambil dari depan gini, dia ya sedikitnya bisa lebih berbahaya. Kalau misalnya kita ngambilnya dari atas karena tutupnya di atas, jadi sedikitnya bisa mengurangi resiko yang kalian akan rasakan lah pokoknya. Nanti yang namanya kegigit, kesabet itu udah nggak aneh. Tetap semangat aja dalam menjinakkan biawak ataupun reptil-reptil lainnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.